Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Ekonomi Kreatif akan membahas tentang bisnis yang berpeluang di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Dengan anggota kelompok, saya Dava Azhara Putra, Nada Krishifa Oktaviani, dan juga Raka Fausta. Yang pertama, kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Menurut John Hoskin, dalam bukunya Creative Economy: How People Make Money from Idea, menjelaskan tentang ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya berupa gagasan. Hawkins mengatakan bahwa ekonomi kreatif di dalamnya terdapat beberapa subsektor, seperti arsitek, periklanan, seni, desain, kerajinan, fashion, film, musik, dan lain sebagainya. Lalu menurut United Nations Conference on Trade and Development, industri kreatif adalah aktivitas yang berpusat pada pengetahuan, namun tidak terbatas pada seni dan memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan atau hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ekonomi kreatif menjadi core cultural domains meliputi museum, galeri, seni pertunjukan, festival, desain, penerbitan televisi dan radio, film and fotografi, dan media interaktif. Dan expanded cultural domains meliputi alat musik, peralatan sound system, arsitektur, periklanan dan peralatan cetak, piranti lunak, serta perangkat keras audiovisual. Lalu yang terakhir, menurut Institute for Development of Economic and Finance, ekonomi kreatif adalah suatu proses yang memberikan tambahan nilai dan hasil eksploitasi suatu kekayaan intelektual yang berupa sebuah keahlian dan kreativitas dari individu yang terwujud kepada suatu produk atau hasil karya yang bisa dijual dan memiliki nilai jual. Selanjutnya, dilansir dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, yaitu pengembangan permainan, kriya, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, arsitektur, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, serta aplikasi. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 lahir dari ide revolusi keempat, di mana European Parliamentary Research Service dalam Davis menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi sebanyak 4 kali. Menurut Schwab, revolusi industri 4.0 dapat merubah gaya hidup dan kerja manusia secara mendasar. Revolusi industri 4.0 muncul ditandai dengan adanya terobosan-terobosan baru di bidang teknologi yang meliputi bidang luas, seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, internet untuk segala, Internet of Things, kendaraan otomatis, percetakan 3 dimensi, nanoteknologi, bioteknologi, sains material, penyimpanan energi, serta komputasi kuantum. Sistem cyber fisik, Internet of Things, komputasi awal dan komputasi kognitif, Kanselir Jerman Angela Merkel. Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Society 5.0. Era Society 5.0 ini muncul sebagai antisipasi atas isu disrupsi akibat adanya revolusi industri 4.0 yang melahirkan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Japanese government, menurutnya, Society 5.0 yaitu masyarakat yang berpusat pada manusia di mana dapat menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan menyelesaikan masalah sosial menggunakan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan fisik. Menurut Fukuyama, Society 5.0 diajukan oleh pemerintah Jepang merupakan konsep yang jelas dan disusun dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima oleh Dewan Sains, Teknologi, dan Inovasi, serta disetujui oleh keputusan kabinet pada Januari 2016. Menurut Harayana,
Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia. Sedangkan menurut Hayashi et al., menciptakan nilai-nilai baru dengan berkolaborasi dan bekerja sama dengan beberapa sistem yang berbeda dan merencanakan standarisasi format data, model, arsitektur, sistem, dan lain sebagainya. Dan pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan. Selain itu, diharapkan bahwa peningkatan pengembangan properti intelektual, standarisasi internasional, teknologi konstruksi sistem IoT, teknologi analisis data besar, teknologi kecerdasan buatan, dan sebagainya mendorong daya asing Jepang dalam masyarakat super pintar. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bisnis yang berpeluang di era 4.0. Di era 4.0, manusia bisa dikatakan tidak lepas dari penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mempengaruhi berbagai hal termasuk dalam hal bisnis. Bisnis di era 4.0 haruslah berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi digital berbasis internet. Pada dasarnya, semua jenis bisnis memiliki peluang yang sama di era 4.0 ini. Namun, itu semua juga bergantung pada kemampuan dan kemauan para penggiat bisnis masing-masing dalam mengikuti perubahan zaman. Ada banyak sekali subsektor bisnis yang muncul oleh penggunaan internet secara masif. Contohnya yaitu perusahaan startup dan jual beli online. Di antara subsektor bisnis yang menjamur di era 4.0, terdapat satu garis yang sama, yaitu mayoritas bisnis menggunakan model bisnis on-demand service. On-demand service adalah bisnis yang dijalankan jika terdapat permintaan. Dalam pengertian lain, bisnis tersebut menghasilkan produk atau jasa setelah ada konsumen yang memesan sesuai dengan kebutuhannya. Bisnis dengan on-demand service sangat berpeluang di era 4.0 ini, karena dengan adanya teknologi internet, maka jasa atau produk yang dibutuhkan konsumen bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Umumnya, bisnis ini memiliki sebuah ekosistem aplikasi di smartphone para konsumennya. Kekurangan dari bisnis on-demand service salah satunya adalah penyebaran internet yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadikan bisnis memiliki ruang yang lebih sempit untuk berkembang selain di kota-kota besar di Indonesia. Contoh bisnis di era 4.0 yang menerapkan model on-demand service adalah dari perusahaan Gojek. Gojek berinovasi dan menggabungkan antara teknologi internet dengan model bisnis on-demand service. Gojek membaca permintaan konsumen ojek konvensional yang ingin mendapatkan ojek dengan lebih cepat, lebih murah, aman, dan juga pelayanan yang lebih memuaskan. Gojek membuat aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone yang terhubung dengan internet untuk memesan ojek. Seiring dengan berkembangnya zaman, Gojek membuat layanan on-demand service serupa seperti GoFood untuk kebutuhan kuliner, GoSend untuk kebutuhan ekspedisi, GoClean untuk kebutuhan kebersihan, GoPay untuk sistem pembayaran yang lebih praktis dan efisien, dan berbagai layanan lainnya. Seseorang yang sedang merintis bisnis di era 4.0 tidak selalu harus mengikuti langkah dan sesuatu yang Gojek perbuat, seperti membuat aplikasi, sistem data, dan hal-hal lainnya. Seseorang hanya perlu mengambil intinya, yaitu inovasi dan adaptasi dengan internet terhadap bisnis yang sedang mereka jalankan. Misalnya, seseorang memiliki bisnis di bidang kuliner berupa warung bakso. Warung bakso yang awalnya hanya sebuah bisnis biasa, di mana seorang harus datang ke tempat untuk memesan bakso. Kemudian warung bakso tersebut berinovasi dan beradaptasi dengan internet, sehingga bisa melayani konsumen secara pesan antar secara online lewat aplikasi pihak ketiga seperti GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa membantu berkembangnya sebuah perusahaan karena dapat menjangkau pasar dan konsumen secara lebih luas. Itulah salah satu contoh kecil bisnis yang berpeluang di era 4.0. Selanjutnya, bisnis yang berpeluang di era Society 5.0. Era Society 5.0 adalah lanjutan dari era sebelumnya, yaitu era revolusi industri 4.0. Konsep dari Society 5.0 ini adalah menjadi penyempurna dari konsep-konsep sebelumnya. Dalam era ini, bisnis bidang teknologi akan menjadi peluang yang sangat menguntungkan di masa yang akan mendatang.
Beberapa indikasi peluang bisnis yang menjanjikan di masa mendatang pada bidang teknologi diantaranya adalah pertama, software house. Adalah perusahaan dengan jasa pemesanan dan pembuatan software. Semakin berkembangnya teknologi, membuat bisnis ini diperkirakan akan berpeluang besar di masa yang akan datang. Yang kedua adalah startup. Di era sebelumnya, startup sudah mulai berkembang dan diperkirakan di era Society 5.0 akan semakin menjanjikan dari yang sebelumnya. Bisnis startup ini dapat mengandalkan teknologi yang semakin berkembang untuk membuat inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan peluang bisnis yang menjanjikan. Yang ketiga adalah content creator. Content creator adalah profesi yang bertugas mendesain, membuat, memproduksi konten audiovisual, tulisan, dan gambar. Yang keempat adalah game developer. Di era 4.0, bisnis game menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Banyaknya game yang bermunculan menjadi alasan bisnis ini menjadi sangat menjanjikan. Karena di setiap game membutuhkan pembaruan agar game tersebut tetap menjadi game yang menarik nantinya dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima adalah digital marketing. Perkembangan zaman membuat bisnis digital marketing ini semakin memiliki peluang besar di masa yang mendatang. Dengan alasan banyaknya perusahaan yang mulai berpaling dari media pemasaran konvensional ke media digital. Yang keenam adalah e-commerce. Era Society 5.0 memiliki tujuan mempermudah segala aktivitas kehidupan manusia, membuat e-commerce nantinya juga sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan e-commerce menjadi bisnis yang bertujuan untuk menjangkau lebih luas klien serta mempermudah klien dalam berbelanja. Yang terakhir adalah Internet Service Provider. Pada era Society 5.0, internet akan lebih berkembang lagi dari era sebelumnya, sehingga bisnis ini akan sangat dibutuhkan setiap orang di masa depan nantinya. Untuk menunjang peluang bisnis yang menjanjikan, perlu adanya kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Di antaranya adalah pertama, leadership atau kepemimpinan. Kemampuan kepemimpinan diperlukan di era Society 5.0. Dengan memiliki kompetensi ini, setiap orang dapat menghadapi berbagai perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Salah satu contohnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan kepemimpinan akan dapat menuntun karyawan ke arah yang lebih jelas lagi. Yang kedua adalah language skill. Kemampuan berbahasa asing sangat diperlukan apalagi dengan adanya Internet of Things yang nantinya akan menghubungkan semua orang di berbagai negara. Sehingga dalam proses komunikasi akan semakin mudah apabila orang mengerti bahasa yang digunakan. Yang ketiga adalah IT literacy. IT literacy merupakan poin penting dalam konsep Society 5.0. Jadi, sudah sewajarnya jika orang memiliki kemampuan IT yang nantinya digunakan untuk bersaing dengan orang lain. Yang keempat adalah writing skill. Kemampuan menulis sangat diperlukan di era Society 5.0 untuk menulis setiap ide, gagasan, inovasi yang nanti akan digunakan untuk melalui era Society 5.0. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video tersebut dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.